Masya Allah, tabarakallah. Ini sekarang jam setengah 4, sebentar lagi azan ya. Dan sekarang di tanggal 30 April, alhamdulillah saya bisa masuk. Tuh, 30 April. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa masuk dari checkpoint yang ada di sana. Jadi, Masya Allah. Nggak pernah tidak merasakan Masjidil Haram setenang ini, tetapi di kali ini Masya Allah saya bisa merasakannya, ketenangan yang ada di Masjidil Haram ini. Masya Allah, tabarakallah. Tuh sahabatku semua yang pakai ini, yang kerja di sini pada pakai kartu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabatku semua dimanapun anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah sahabatku, di kesempatan kali ini di tanggal 30 April ya, tanggal 30 April sahabat Muhammad. Jadi hari ini saya mau menuju ke Masjidil Haram ya. Tentunya untuk sahabat-sahabati sudah melihat ya video yang beredar di media sosial, yaitu tentang Masjidil Haram yang tidak bisa masuk ya untuk para mukim ya, tentunya yang di sini karena jemaah haji belum ada ya di kota tanah suci Makkah. Mungkin kloter pertama hari ini atau besok mungkin sudah ada yang menuju ke Madinah ya, tetapi di Mekah belum ada ya sahabatku. Jadi kemarin itu sempat di perjalanan yang menuju ke Masjidil Haram, yaitu kemungkinan sekitar berapa kilo kayak gitu, 1 kilo menuju ke area Masjidil Haram ya, area Masjidil Haram. Jadi belum ke masjidnya, di area Masjidil Haram, yaitu dari Gaza ya. Jadi sahabat Muhammad, jadi kemarin itu sempat hari tanggal 28 April Umi berada di Masjidil Haram ya. Jadi saya masih bisa masuk. Jadi situasi dan kondisi di jalan juga masih normal. Di dalam Masjidil Haram pun masih normal ya, sangat normal sekali. Dan di saat itu juga masih ada jemaah umroh yang dari Indonesia maupun dari Malaysia maupun dari negara lainnya ya. Nah, terus di tanggal 29 kemarin sore, tanggal 29 saya nggak ke Masjidil Haram, tetapi saya dapat info dari anak saya ya. Muhammad itu ke Masjidil Haram karena dia ada kerja ya di situ di Masjidil Haram, dia pakai seragam, jadi dia bisa masuk langsung ya, biasa saja. Jadi kemarin itu di tanggal 29 itu mungkin masih ada umroh, tetapi nggak banyak ya. Terus para mukimin itu mau ke Masjidil Haram ya. Nah di situ di perjalanan yang menuju ke Masjidil Haram, jadi deket lah kayak gitu ke area Masjidil Haram, itu ditutup, jadi askar semua kata si Muhammad itu. Anak saya sempat ini kirim video bahwa Masjidil Haram sepi banget dan para mukimin nggak bisa masuk juga. Jadi ditahan ya, ditanyain satu persatu tasrih ya, yaitu tasrih haji kayak gitu, atau yang mempunyai kartu pekerja kayak gitu, yang mungkin kerja di area Masjidil Haram
seperti itu, seperti Muhammad, karena Muhammad dia mempunyai kartu untuk kerja ya, jadi dia bisa masuk keluar masuk, ataupun yang pokoknya yang berhubungan dengan Masjidil Haram di area situ, jadi mereka bisa masuk ya. Dan aku hari ini penasaran banget, jadi kepengen tahu apa sih yang dibutuhkan sama askar ketika kita mau masuk ke area wilayah Masjidil Haram itu. Lihat di sini juga sepi banget ya. Nah, ya Allah, penasaran banget apa yang ditanyakan oleh para petugas keamanan, yaitu askar ataupun polisi yang berada di situ ya. Ini kayaknya di sini mau checkpoint ya. Coba bismillah. Karena terlihat di sini ngantri ini apa namanya? Mobil-mobil ya. Agak ngantri saya tuh. Tuh. Ini padahal nggak ada lampu merah di sini, tetapi jalannya sangat pelan-pelan banget ya. Mobil depan kita. Terus sahabatku, yang saya dapat info juga katanya kalau mukim di Mekah yang punya iqamah Mekah itu bisa ya. Di sini saya iqamah saya Mekah ya. Coba bisa atau tidak ya, karena saya sudah masuk ke nusuk untuk ambil waktu jadwal umrah kayak gitu ya di nusuk, tetapi nggak ada jadwal umrah, sudah nggak ada, ditutup. Jadi sama sekali nggak bisa apa namanya, daftar untuk umrah dari nusuk gitu. Jadi ketat banget, masya Allah di tahun ini sahabatku. Banyak askar ya, tuh ditanyain satu persatu. Lihat, satu persatu ditanyain. Sudah, ini lanjut lagi. Ini sekarang saya berada di Ma'abda ya, Ma'abda atau Za'fariyah. Ini Za'fariyah, pasar Za'fariyah. Kiri ada checkpoint. Banyak askar tuh di sana. Sana banyak askar. Ini sekarang saya sudah memasuki wilayah Masjidil Haram ya. Seperti ini, masya Allah, tabarakallah. Terlihat hanya petugas saja yang lewat ya, hanya petugas yang bisa lewat. Lihat, jarang sekali yang memakai baju bebas. Tuh petugas banyak banget, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah saya sudah sampai sini di Terminal Gaza. Alhamdulillah ya Allah. Semoga sampai ke Masjidil Haram, ke dalam tidak ada halangan ya. Bismillah. Oke, sekarang saya turun. Tuh, seperti ini kalau Muhammad pakai seragam seperti ini. Jadi kalau Muhammad itu punya seragam ya, jadi dia biasa saja bisa masuk. Kata Muhammad, katanya kemarin di sana yang sempat dicek satu persatu kalau mau masuk ya, ditanyain tasrih katanya. Nah, nggak tahu, coba ini sekarang saya menuju ke sana, apakah seperti kemarin atau tidak. Bismillah.
Alhamdulillah sahabatku, jadi saya bisa masuk ya. Tuh belakang banyak askar seperti itu. Mungkin karena perempuan ya, karena saya berpakaian ini pakai kaos tangan semua seperti ini, jadi dikiranya orang Saudi ya. Jadi nggak banyak pertanyaan. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah, ini pukul 3:45 ya. Dan alhamdulillah saya bisa masuk ke area Masjidil Haram. Subhanallah, berapa puluh tahun ya saya tidak merasakan indahnya ketenangan di Masjidil Haram ini seperti yang sekarang saya lihat ya, yang sekarang saya rasakan. Masya Allah, Masya Allah, Masjidil Haram sangat tenang banget. Alhamdulillah ya Rabb. Tuh, Masya Allah, sepinya. Ini tinggal berapa hari lagi, 1 minggu lagi udah ramai ya. Kemungkinan kemarin itu nggak bisa masuk dikarenakan mungkin ya lagi dibersihin atau ada perbaikan kayak gitu ya. Karena sempat kemarin yang beredarnya dari media sosial banyak yang bilang nggak bisa masuk ya. Tuh, ini juga perempuan, wanita ini yang punya kartu ya. Alhamdulillah aman. Insya Allah untuk ke dalam juga aman ya. Ya udah, saya tutup dulu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaab rahmatik wa maghfiratik wa adkhilni fiha. Jadi sahabat Muhammad, ini saya kembali lagi dikarenakan katanya yang menuju ke Tawaf itu cuma yang mempunyai tasrih hajj, kecuali mereka yang mempunyai tasrih hajj baru bisa menuju ke bawah ya. Aku mau coba dari pintu lain. Coba. Katanya kalau menuju ke sini nih diperbolehkan, jadi nggak apa-apa kalau ke sini, ke lantai 2 tidak dilarang sama sekali. Ke lantai 2, ke lantai 3 kayak gitu ya. Tetapi yang menuju ke Mataf harus pakai tasrih hajj. Tapi tadi ada yang lolos loh, sempat ada yang lolos karena saya datang duluan, terus aku diperiksa dulu gitu. Tadi sempat ada yang lolos. Saya lihat orang-orang yang seperti saya kayak gitu yang mukim di sini. Subhanallah, sesepi ini di Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Baru kali ini saya bisa melihat ya Masjidil Haram sepinya seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari sini untuk lewat yang bawa jenazah ya. Ini mobil-mobil yang suka bawa untuk jenazah. Terus nanti masuknya dari sini sahabatku. Masuknya dari sini. Ini aku mencoba untuk masuk lewat pintu King Abdul Aziz. Bismillah, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa masuk ya nggak apa-apa ya. Tetapi di sini saya mencobanya untuk bisa masuk. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik wa maghfiratik wa adkhilni fiha. Ini angin kencang banget sampai susah mau jalan. Jadi sahabatku, yang bukan orang Saudi itu diperbolehkan masuk ke masjid ya, atau musola yang ada di sini.
lantai 1 ataupun 2. Jadi untuk di area mataf tidak diperbolehkan masuk ya, cuma orang Saudi aja. Seperti saya karena bukan orang Saudi jadi nggak bisa. Nggak apa-apa. Ya udah, coba pintu satu lagi. Itu sudah ada jemaah haji dari Bangladesh ya. Udah ada jemaah haji dari Bangladesh, lihat. Tuh Bangladesh yang paling lama kayaknya di sini. Sampai 40 harian mungkin. Insya Allah. Ini saya udah mencobanya 3 kali ya, 3 kali pintu, tetapi tidak bisa masuk. Yang saya tahu tadi itu semuanya orang Saudi ya yang bisa masuk ke dalam area Ka'bah, hanya untuk orang Saudi saja. Karena iqamah saya kan ajnabi, maksudnya bukan termasuk orang Saudi, jadi saya tidak bisa masuk. Ya, ini saya cuma saya aja loh yang berani-berani untuk mencoba. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hanya orang Saudi yang bisa masuk ke area Ka'bah ya. Tetapi ini saya masuk lewat pintu Ajiat yang tak nanjak dari WC3. Ini yang di sini ada tempat skuter. Terus di sini tempat tawaf, lantai 2. Ini saya bisa masuk ya ke sini. Jadi untuk kita seperti ajnabi gitu, seperti saya ajnabi, bukan orang Saudi, kita bisa masuk ke lantai 1 ya. Ini lantai 1 kok, lantai 2 saya tadi bilang. Lantai 1 dan bisa melaksanakan tawaf ya. Alhamdulillah sahabatku. Jadi seperti ini kondisinya di area Masjidil Haram. Alhamdulillah, terlihat dari sini mungkin untuk Ka'bah sedikit sih. Tuh. Ya udah, saya mau cari tempat untuk sholat ya di sini. Tuh, kita mau duduk dimanapun diperbolehkan ya. Mau duduk di area sini juga diperbolehkan. Jadi untuk saya nggak apa-apa, nggak usah sedih meskipun tidak diperbolehkan masuk ke area Ka'bah ya, ke sana. Kita bisa berdoa lewat sini juga ya. Insya Allah doa kita mustajab, insya Allah Allah kabulkan dimanapun kita ya. Kita bisa berdoa di sini juga ya sahabatku. Insya Allah doa kita Allah kabulkan meskipun bukan di depannya Ka'bah banget ya gitu. Alhamdulillah ini sudah termasuk depan saya view-nya Ka'bah ya, Masya Allah tuh. Ya Allah, Alhamdulillah ya. Tuh semua orang Saudi sahabatku dari sini terlihat. Lihat tuh, Masya Allah. Semuanya orang Saudi pokoknya. Sangat diistimewakan ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya udah sahabatku, mungkin saya cuma bisa memandang Ka'bah lewat lantai 1 ya. Tetapi nggak apa-apa, saya sampaikan doa untuk kalian semua juga ya. Semoga apabila ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Apabila ada yang kesusahan, semoga Allah berikan jalannya. Yang belum mempunyai jodoh, semoga Allah segerakan dipertemukan dengan jodohnya yang soleh-solehah. Yang belum mempunyai keturunan, semoga
Allah segerakan diberikan titipan dan momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rabb. Semoga yang punya hutang Allah lunasin hutang-hutangnya. Semoga Allah limpahkan rezeki kalian dari manapun arah sahabatku. Semoga Allah segerakan dan Allah mampukan untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Bagaimanapun caranya Allah, semoga Allah berangkatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Umi Muhammad, dan inilah video yang bisa Umi sampaikan di tanggal 30 April ya. Seperti inilah kondisinya di dalam Masjidil Haram ya. Karena sempat ramai banget di media sosial yang katanya tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Di sini yang sudah saya lihat sendiri, kita sebagai ajnabi memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke area Ka'bah ya. Tetapi kita bisa masuk ke lantai 2 atau lantai 1 atau 3 atau musola ya. Jadi setiap musola kita bisa masuk, terkecuali di area Ka'bah yang paling bawah. Hanya untuk Saudi saja ya yang bisa masuk. Tetapi nggak apa-apa, untuk saya masih bahagia juga bisa berada di sini ya. Semoga apapun niat kita, doa kita yang kita panjatkan di kota tanah suci, semoga Allah kabulkan dan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentunya untuk nanti di kedatangan jemaah haji, semoga saja sudah normal ya, dimanapun kalian bisa masuk, di bawah maupun di lantai 1, 2, 3 gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini video Umi di kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat dan bisa membuat obat rindu ya untuk kalian semua yang belum pernah kesini atau yang sudah pernah kesini. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Ma'assalamah. Nasyufakum bikhair.